Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan mata pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas melestarikan alam dan kehidupan. Ini bab pertama. Pendahuluan. Allah menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan dan keteraturan. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan alam, bukan untuk merusaknya. Melestarikan alam adalah bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab kita terhadap ciptaan Allah. Jadi kita umat Islam harus, sudah ada tuntunannya, kita diberikan oleh Allah untuk menjaga alam supaya alam bisa memberikan apa yang kita mau. Dalil-dalil Al-Quran tentang pelestarian alam di antaranya surah Al-A'raf ayat 56. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang baik. Jadi maksudnya larangan membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan sempurna. Kerusakan bisa berupa penebangan hutan liar, pencemaran air dan udara, dan lain-lain. Kalau kita di lingkungan sekolah ini berarti jangan mencoret-coret sekolah, dinding, sehingga kita alam menjadi, sekolah kita menjadi bagus. Selanjutnya surah Ar-Rum ayat 41. Dalam surah Ar-Rum ini telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maksudnya banyak kerusakan lingkungan kita disebabkan oleh manusia sendiri. Allah ingin agar kita menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Banyak kita bencana alam disebabkan mungkin penebangan liar dan lain sebagainya. Selanjutnya kita tugas manusia sebagai khalifah dalam Islam. Manusia memiliki peran sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi. Artinya menjaga keseimbangan alam, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, tidak mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi, mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Dalam hal ini kita harus menjaga lingkungan kita, terutama air. Jangan ketika kita mau mengambil ikan itu dengan alat-alat yang dilarang oleh pemerintah, terutama setrum dan lain sebagainya. Contoh perilaku melestarikan alam. Lingkungan, rumah, perilaku positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik. Sekolah, menanam pohon, tidak mencoret-coret dinding. Lingkungan masyarakat, tidak membakar sampah sembarangan, ikut kerja bakti lingkungan. Untuk alam bebas, tidak merusak hutan, tidak memburu hewan langka. Tantangan yang kita hadapi pada saat ini, polusi udara dan air, penebangan hutan liar, sampah yang menumpuk, perubahan iklim. Dampak kerusakan alam, diantaranya bencana alam, menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, punahan flora dan fauna, kesehatan terganggu, disebabkan polusi, penyakit, dosa dan murka Allah. Menjaga alam sebagai bentuk ibadah. Jadi dalam agama Islam kita melestarikan alam adalah bentuk ibadah karena menaati perintah Allah, menunjukkan rasa syukur atas nikmatnya, menjadi bagian dari amal soleh yang bermanfaat, luas atau jariah. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, melestarikan alam bukan hanya tugas aktivis lingkungan, tetapi kewajiban setiap muslim. Dengan menjaga alam, kita menjaga kehidupan. Mari jadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari akhlak mulia dan amal kebaikan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.